Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 9 SMP IT Darut Tahfiz. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sikap optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Mari kita mempelajari bersama tentang sikap optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Selanjutnya memasuki submateri tentang sikap terpuji, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kita mempunyai submateri pemahaman tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 53, kemudian Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Surat Ali Imran ayat 159, serta hadis tentang optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Adapun tujuan pembelajarannya adalah membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, membaca Quran Surat An-Najm ayat 39-42, membaca Surat Ali Imran ayat 159, serta hadis tentang optimis, ikhtiar, dan juga tawakal dengan tartil. Selanjutnya, setelah membaca ayat-ayat tersebut, kita memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159, serta hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum kita memasuki isi kandungan dari ketiga surat tersebut, mari kita membaca terlebih dahulu Surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian nanti dilanjut dengan Surat An-Najm ayat 39-42, dan yang terakhir adalah Surat Ali Imran ayat 159. Untuk Quran Surat An-Najm, untuk Quran Surat Az-Zumar ayat 53, mari kita mulai membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Selanjutnya adalah Surat An-Najm ayat 39-42. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
Dan yang terakhir adalah Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya, selain ayat-ayat dari dalam Al-Quran, kemudian juga ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sikap-sikap terpuji di atas tersebut, yaitu sikap optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Di bawah ini hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim tentang rasa optimis. Mari kita baca bersama-sama hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini adalah termasuk hadis qudsi. An Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu afraha bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallathu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi akbiluhu uharwilu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut mengikuti prasangkaan hambaku, aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya seperti yang hilang di tanah lapang. Dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi. Selanjutnya adalah hadis yang kedua, yaitu hadis yang menerangkan tentang sikap ikhtiar. Jadi sikap terpuji ikhtiar, Rasulullah juga menganjurkan, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu Anil Miqdam radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Rawahu Bukhari. Artinya dari Miqdam radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya hadis yang ketiga, yaitu menerangkan tentang sikap terpuji tawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Mari kita baca bersama-sama. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'an nabiyyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimason wa taruhu bidhanan. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau pernah mendengar Nabi bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia yaitu burung keluar di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah kita membaca ketiga surat tersebut beserta hadis, selanjutnya kita pelajari kandungan yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53 menjelaskan tentang sikap terpuji yaitu optimis. Kandungan surat Az-Zumar ayat 53 yaitu banyak yang berputus asa dari rahmat Allah, karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis. Poin pentingnya adalah 1. Pentingnya ikhtiar. Adapun kandungan dalam surat An-Najm ayat 39-42 adalah 1. Pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Yang kedua, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Yang ketiga, Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Adapun kandungan dari surah Ali Imran ayat 159 yaitu 1. Walau ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah SAW tidak marah, memaafkan dan memohonkan ampunan dosa mereka. Andai hati Rasulullah SAW kasar, niscaya mereka akan menjauhi Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Kandungan yang ketiga adalah Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah, dan membulatkan tekad. Adapun kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang perilaku optimis adalah 1. Ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Yang kedua, hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Yang ketiga, Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertaubat dan memohon ampun setelah berbuat kesalahan. Yang keempat, Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikiran positif kepadanya dan selalu mengingatnya. Sedangkan kandungan hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang perilaku ikhtiar. Yaitu hadis ini mengingatkan kita agar selalu berikhtiar, bersungguh-sungguh agar meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan. Yang terakhir, kandungan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi tentang perilaku tawakal. Kandungan hadis tersebut adalah Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Nah, itu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang sikap terpuji, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.